Laskar Ngarit, ada 5 pertanyaan yang hari ini akan kita jawab. Apa saja itu? Yang pertama, si Metal baru beli dengan gejala batuk, diare, nafsu makan turun, ya, apalagi ya, ingusan, harus seperti apa solusinya? Yang kedua, apakah daun tebu itu boleh diberikan untuk sapi? Yang ketiga, doro bunting cacingan, bagaimana solusinya? Yang keempat yang akan kita bahas secara detail adalah apakah memelihara kambing dengan sapi itu boleh? Dan ternyata Laskar Ngarit ada penyakit mematikan namanya MCF, malignant catarrhal fever, yang diduga ditularkan oleh kambing dan domba, dan MCF ini hampir pasti tidak bisa disembuhkan Laskar Ngarit. Sedangkan pertanyaan yang kelima adalah mohon solusinya dari induk sapi berusia 1 hari yang kualitas susunya tidak bagus. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share video ini. Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, ada 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas, tetapi ada 1 pertanyaan terkait penularan penyakit dari domba kambing yang menyebabkan penyakit ingus jahat, ya, yang begitu sapi ini terkena penyakit ini pasti mati Laskar Ngarit. Jadi penekanan dari video kali ini adalah saya akan menjelaskan ciri-ciri dari penyakit ingus jahat ini tadi yang ditularkan oleh kambing dan domba. Jadi selain itu kita juga akan membahas 5 pertanyaan yang lainnya. Jadi buat jenengan, jadi penyakit ingus jahat ini bisa menyerang induk, pedet, jantan. Jadi wajib jenengan tonton karena sapi yang terinfeksi 99% mati Laskar Ngarit. Seperti apa gejalanya, penularannya, ciri-cirinya, dan apa yang harus dilakukan, simak terus di video kali ini. Oke, siap Laskar Ngarit. Sebelum saya mulai, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bila ada pertanyaan, pengalaman, atau sesuatu yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Siap Laskar Ngarit. Pertanyaan yang pertama, Junaidi Puja Kesuma. Seminggu yang lalu saya beli sapi simental, mencret, batuk, ingusan, serta nafsu makan turun. Apakah yang sebaiknya saya lakukan? Mas Junaidi Puja Kesuma, ciri-ciri mencret, batuk, ingusan, nafsu makan turun ini adalah ciri-ciri di mana seekor sapi sudah wajib diperiksa langsung oleh dokter atau mantri. Mencret, batuk, ingusan, ditambah nafsu makan turun, dan bila demam, maka ini akan sangat kompleks. Jadi konkret Laskar Ngarit, bila Laskar Ngarit semua ketemu kasus di kandangnya jenengan, di tetangga dan lain-lain dengan gejala nafsu makan turun, oke, pilek, ingusan, terutama ingusan nanti akan kita bahas ya, terus demam, diare, ya, ini wajib segera dikontrol dokter. Itu solusi dari saya. Pertanyaan yang kedua, Panggi, Pak Dokter, daun limbah tebu hasil panen raya apakah bagus diberikan untuk sapi? Daun tebu atau ujung tebu dan daunnya itu boleh diberikan untuk sapi Laskar Ngarit. Hanya saran saya, karena tingkat kelihatan kekerasan ya dari daun tebu ini cukup keras, maka saran saya dicoper atau dirajang atau dipotong, dibuat ukuran 3 sampai dengan 5 cm. Itu untuk meringankan sapi dalam mengunyah Laskar Ngarit. Jadi boleh diberikan, boleh, monggo. Atau bila tidak, jenengan bisa menggunakan
Daun tebunya setelah dicacah, jenengan bisa menyiramkan atau menyemprotkan larutan dari E4 ini untuk meningkatkan palatabilitas, rasa, dan memudahkan pencernaan, jadi tidak terlalu berat bagi seekor sapi yang memakannya. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Syarif Hidayatullah. Sapi Doro Bunting terindikasi cacingan, bagaimana cara penanganannya, Dok? Siap. Laskar Ngarit, sapi bunting itu sebaiknya tidak diberikan obat cacing. Meskipun albendazol ya, itu disebutkan boleh diberikan pada induk bunting 45 hari setelah usia 45 hari ya. Laskar Ngarit. Tetapi secara pribadi saya kok ngeri. Tetapi monggo, kalau saya yang punya sapi atau saya sebagai dokter ditanya apakah boleh, saya kok mendingan tidak. Jadi mendingan bila memang ada indikasi cacingan, jenengan baca-baca, jenengan konsultasi dengan dokter, yang dokter tersebut berani memastikan bahwa obat cacing yang diberikan ke sapinya jenengan itu oke, aman, tidak fatal, tidak menyebabkan kematian fetus, dan tidak bersifat teratogen atau menyebabkan kecacatan. Laskar Ngarit. Konkret, bila saya yang ditanya sapi Doro Bunting terindikasi cacingan, kalau saya genjot dulu nutrisinya, berikan mineralnya ya, sampai nanti melahirkan dapat usia 14 hari atau 1 bulan usia pedet, induknya diberikan obat cacing. Laskar Ngarit. Siap. Nah, pertanyaan yang keempat, pertanyaan yang paling seru, Laskar Ngarit. Assalamualaikum dari Yaki Maulana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dokter, saya mau tanya, saya memelihara sapi dengan kambing. Kandangnya sendiri-sendiri. Apakah itu bermasalah? Nah, Laskar Ngarit, jadi kita mengenal ada penyakit yang namanya MCF atau demam ya, Malignant Catarrhal Fever. Oke, penyakit ini adalah penyakit yang hampir pasti mati, Laskar Ngarit. Hampir pasti sapi yang terinfeksi penyakit ini tidak terselamatkan. Diduga penyebaran atau penularannya melibatkan domba dan kambing. Terutama yang kambingnya sekandang dengan sapi atau berbeda dengan kandang sapi tetapi tidak terlalu jauh. Terutama bila kita breeding kambing dan domba, Laskar Ngarit. Silakan nanti dengan konsultasikan dengan dokter yang ada di sana. Jadi Malignant Catarrhal Fever atau MCF ini adalah demam yang sangat tinggi disertai keluarnya ingus yang pekat dan banyak dari lubang hidung, disertai katarak atau mata memutih. Oke, disertai pembengkakan di depan selangkangan paha belakang, Laskar Ngarit. Ada 4 ciri-ciri dari MCF atau Malignant Catarrhal Fever yang itu sangat menciri. Yang pertama, demam tinggi rata-rata di atas 40 derajat. Yang kedua, keluar ingus pekat dari lubang hidung dan banyak. Yang ketiga, mata menjadi memutih, Laskar Ngarit. Oke. Yang keempat adalah ada pembengkakan limfoglandula di depan paha. Ya, ada pembengkakan kanan kiri. Nah, MCF ini dia menyerang berbagai macam organ, terutama saluran nafas, bahkan menyerang otak. Sehingga gejala yang tampak dari MCF ini adalah demam tinggi, jalannya ngeledek, tremor, kadang-kadang geol-geol karena otak sudah terinfeksi, inkoordinasi otot, ya, geloyoran, nafsu makan turun, dan nafasnya terengah-engah dibarengi dengan keluarnya ingus, Laskar Ngarit. Konkret, bila jenengan bisa merawat domba kambing berbeda dengan sapi dengan jarak yang jauh, itu sangat bagus, yang pertama. Yang kedua, dalam proses kelahiran kambing dan domba, pastikan sudah sangat bersih. Dari proses kelahiran, ari-arinya, air ketuban, darah, dan lain-lain, jangan dibiarkan tidak terawat atau tidak terbersihkan. Diduga penularannya dari proses persalinan kambing dan domba, Laskar Ngarit. Nah, MCF ini hampir pasti tidak tertolong, Laskar Ngarit. Sehingga yang bisa dilakukan dokter adalah tindakan suportif atau mendukung kondisi supaya tidak drop.
Jadi jenengan wajib tanya ke dokter bahwa diagnosanya apa Pak Dokter. Bila dokter menyatakan suspek MCF atau kemungkinan besar MCF, maka saran saya jenengan minta injeksi ya. Lalu pantau, bila sembuh alhamdulillah, bila tidak sembuh maka jenengan minta saran apakah sapi ini sudah boleh atau layak dijual untuk dijagal Laskar Ngarit, supaya tingkat kerugiannya jenengan tidak terlalu tinggi. Malignant catarrhal fever adalah ingus jahat ya, yang memang mematikan karena yang diserang organ pernafasan sampai bisa ke otak dan organ-organ jaringan yang lainnya. Menular diduga melalui kambing domba, terutama domba, melalui proses persalinan dan belum ada vaksinnya Laskar Ngarit. Oke, jadi itu Mas Yaki Maulana. Bila memang bisa dipisah, dipisah. Bila memang fokus kambing, ya kambing saja. Bila memang fokus sapi, ya sapi saja. Bila memang mengharuskan keduanya, jangan lupa tetap dijaga kebersihan kandang, terutama ketika proses persalinan si kambing dan domba tersebut Laskar Ngarit. Oke, pertanyaan yang kelima sekaligus pertanyaan terakhir. Jumadi, induk sapi habis melahirkan 1 hari, susunya keluar sedikit. Mohon solusinya dok. Yang paling instan adalah jenengan bisa membelikan konsentratnya sapi perah, dengan catatan sapinya jenengan sudah terbiasa dicombor dengan konsentrat. Atau bila tidak, berikan konsentrat dalam sediaan kering Laskar Ngarit. Nah, selain memberikan dalam sediaan dalam bentuk konsentrat sapi perah, jenengan bisa mensupport tetap pakai hijauan ya, dan berikan mineral premik, bisa TMC, bisa San B, bisa punyaan Kalbe. Jenengan bisa nyari di saprona atau sarana produksi ternak terdekat. Jadi prinsipnya Laskar Ngarit, nutrisi penggemukan untuk sapi potong dan nutrisi untuk sapi perah dalam bentuk konsentrat itu berbeda nutrisinya. Sehingga bila jenengan membutuhkan suplai air susu non pakan pokok yang diberikan, hijauan, mineral yang sudah diberikan, jenengan bisa memberikan konsentrat sapi perah Laskar Ngarit, dengan catatan jenengan sudah memastikan bahwa sapinya jenengan ini tidak mengalami mastitis atau tidak mengalami proses radang, infeksi, kerusakan pada ambing atau kelenjar susu Laskar Ngarit. Tapi boleh jenengan coba pada saat posisi habis atau air susunya tidak keluar, jenengan perah dulu. Kalau memang keempat ambing ini produksi susunya bagus, maksudnya tidak ada darah, tidak meringkil keras, berarti di situ tidak ada mastitis. Jenengan juga bisa meminta dokter untuk memberikan injeksi, tindakan suportif, obat-obat suportif sebelum jenengan menemukan konsentrat dari sapi perah tersebut. Siap, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang hari ini sudah bisa kita jawab. Jangan lupa bila ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan, ada pengalaman, ada masukan, saran dan kritik, Laskar Ngarit jangan sungkan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share. Serta jangan lupa bantu share di grup-grup Facebook atau WA di mana jenengan aktif. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres, semangat.